Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas lagi soal PPK untuk guru SD, kompetensi teknis ya. Nanti kita akan bagi profesionalnya baik matematika, IPA, IPS, PPKN, dan bahasa Indonesia. Oke, kita akan bahas satu persatu. Silakan simak penjelasannya sebagai berikut ya. Di nomor pertama, Wiryatmaja menyatakan sejarah berfungsi untuk membangkitkan kesadaran dalam kaitannya dengan kehidupan bersama dalam komunitas yang lebih besar, sehingga tumbuh kesadaran kolektif dalam memiliki kebersamaan dalam sejarah. Proses pengenalan diri inilah yang merupakan titik awal dari timbulnya titik-titik. Apakah A. Kemampuan berpikir kritis analitis, keterampilan prosedural yang didasarkan pada disiplin ilmu sejarah? Apakah B. Pengembangan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia? Apakah C. Sikap menyadari adanya keberagaman pengalaman hidup pada masing-masing masyarakat dan adanya cara pandang berbeda tentang masa lampau untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan? Apakah D. Sikap moral dan kesadaran peserta didik, rasa harga diri, kebersamaan, keterikatan atau sense of solidarity, rasa keterpautan dan rasa memiliki atau sense of belonging, kemudian rasa bangga atau sense of pride terhadap bangsa dan tanah air Indonesia? Apakah E. Kemampuan berpikir historis dan pemahaman sejarah sehingga mampu mengembangkan diri dalam kehidupan masyarakat? Oke, kita akan bahas ini tentang definisi fungsi sejarah oleh Wiryatmaja ya. Nah, menurut Wiryatmaja itu menyatakan bahwa sejarah itu fungsinya untuk membangkitkan kesadaran dalam kaitannya dengan kehidupan bersama dalam komunitas yang lebih besar, sehingga tumbuh kesadaran kolektif dalam memiliki kebersamaan dalam sejarah. Nah, proses pengenalan diri inilah yang merupakan titik awal dari timbulnya ada 5 hal ini ya: rasa harga diri, rasa kebersamaan atau keterpautan, ada keterikatan, sense of solidarity, ada rasa keterpautan dan rasa memiliki atau sense belonging, kemudian rasa bangga atau sense of pride terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Ini menurut Wiryatmaja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Apabila terdapat dua peristiwa yang memiliki kesamaan, itu bukan berarti sejarah berulang. Dalam ilmu sejarah, pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari konsep. Nah, apakah posisi, kausalitas, spasial, temporal, atau in-malik ya? Nah, kita akan bahas satu persatu apa sih sebenarnya tentang konsep kausalitas, konsep spasial, konsep temporal, konsep in-malik gitu ya. Kalau konsep posisi tidak ada dalam peristiwa sejarah gitu ya. Kita mulai dulu dimensi spasial atau konsep spasial ya. Spasial itu artinya konsep ruang. Ini merupakan tempat terjadinya peristiwa ya, tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu ya. Kalau dimensi spasial itu berarti dimensi ruang. Kemudian ada dimensi temporal, itu dimensi waktu, di mana dimensi waktu itu adalah kapan terjadinya peristiwa itu atau kejadian yang berjalan secara berkelanjutan atau kontinu, kapan ya. Kemudian ada yang ketiga, ada in-malik. In-malik itu konsep di mana suatu peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali dan tidak bisa diulang, itu konsep in-malik. Kemudian ada konsep kausalitas, itu dalam sejarah itu merupakan hubungan sebab akibat. Kalau kausalitas itu sebab akibat antara suatu peristiwa yang menyebabkan peristiwa berikutnya. Nah, kausalitas itu ditandai dengan rangkaian peristiwa di mana peristiwa terdahulu mengakibatkan terjadinya peristiwa yang lebih akhir gitu ya. Jadi ada 4 ini hal yang mendasari konsep sejarah. Nah, yang ditanyakan adalah apabila terdapat dua peristiwa yang memiliki kesamaan, itu bukan berarti sejarah berulang. Berarti hubungannya dengan keterulangan sejarah. Berarti sejarah itu tidak berulang. Nah, itu artinya adalah konsep in-malik. Peristiwa sejarah hanya terjadi pada satu kali dan tidak bisa berulang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Ibu Nana adalah guru IPS di SD Sukaraja. Lokasi sekolah ada di dekat pasar. Ia akan mengajar kelas 5 dengan tema tempat umum.
Selama proses pembelajaran, siswa diajak keluar kelas untuk mengamati proses jual beli di pasar. Tugas siswa adalah satu, membelanjakan uang yang diberikan guru, kemudian semua barang yang dibeli ditulis beserta harganya. Dua, menggambar salah satu objek di pasar dengan pilihannya. Tiga, mengidentifikasi barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar. Yang keempat, menyusun laporan tentang hasil pengamatan dengan bahasa sederhana. Dari pernyataan tersebut, kegiatan yang dapat dikembangkan dalam mengembangkan keterampilan motorik anak. Keterampilan anak itu yang mana? Nah, teman-teman, kalau menjawab itu harus sesuai dengan teorinya gitu ya, bahwa kita harus belajar tujuan IPS itu kan ada 3, pengetahuan, sikap, dan nilai, dan yang terakhir adalah keterampilan. Nah, pada soal ini yang dihubungkan adalah konsep keterampilan ya. Keterampilan pada IPS itu apa saja sih? Kita tuliskan di sini bahwa dimensi keterampilan IPS itu ada 4 hal, yaitu keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan keterampilan dalam komunikasi. Nah, jadi kita lihat yang 1, 2, 3, 4 itu mana yang termasuk keterampilan meneliti, berpikir, partisipasi, dan komunikasi. Mana yang tidak, gitu ya. Mana yang iya, mana yang tidak. Nanti kita akan tahu, oh di situ ternyata dimensi keterampilannya ada gitu ya. Yang 1 kita lihat saja. 1, membelanjakan uang yang diberikan guru, kemudian semua barang yang ditulis, semua barang yang dibeli ditulis beserta harganya. Berarti ini menulis ya. Menulis ini tahapan awal dari kegiatan meneliti ya. Ini berarti masuk gitu ya. Menggambar salah satu objek di pasar, ini menggambar tidak masuk di sini ya, karena menggambar itu bukan termasuk konsep meneliti, bukan berpikir, bukan partisipasi, bukan komunikasi, jadi tidak. Kemudian mengidentifikasi barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di pasar. Nah, kegiatan identifikasi ini juga bagian dari kegiatan meneliti. Jadi ini masuk. Kemudian menyusun laporan. Nah, menyusun laporan ini juga kegiatan keterampilan meneliti, juga berpikir gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah 1, 3, 4. Seorang pedagang memiliki 42 permen rasa coklat, 48 permen rasa jeruk, 60 permen rasa mangga. Ia menginginkan setiap toples memuat ketiga jenis permen tersebut dengan jumlah yang sama. Banyaknya permen rasa coklat, jeruk, mangga pada tiap toples berturut-turut adalah titik-titik. Nah, kalau ada soal seperti ini teman-teman, itu berarti hubungannya, kalau pembagian seperti ini berarti hubungannya dengan FPB ya. Kita akan cari FPB dari 42, 48, dan 60. Teman-teman bisa menggunakan berbagai cara untuk menentukan FPB. Saya lebih suka untuk caranya pakai yang ini ya. Caranya pakai yang tabel gitu aja. Jadi kita tulis saja 42, 48, 60. Nah, cari bilangan yang bisa untuk membagi tiga-tiganya. 42, 48, 60 itu kan genap semua, maka kita bisa bagi 2. Ini ketemunya 21, ini 24, ini 30. Nah, ada 21, 24, 30, kita cari bilangan yang bisa membagi ketiganya. Kalau FPB itu harus ketiganya. Nah, misalkan 3. Nah, ini bagi 3 7, ini bagi 3 8, ini bagi 3 10. Nah, FPB-nya ya ini 2 kali 3 itu 6. FPB-nya 6. Maka untuk coklat, jeruk, mangganya berarti masing-masing itu 7, 8, 10. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B gitu ya teman-teman ya. Amati pola bilangan berikut. Pola ke-1 adalah 1, pola kedua adalah 4 yang merupakan penjumlahan dari 1 dan 3. Pola ketiga adalah 9 yang merupakan penjumlahan dari 1, 3, 5. Kemudian pola kedua 5 itu M. Nah, di mana M itu adalah penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya tambah N. Nah, maka nilai M dan N berapa? Nah, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman harus, yang pertama kita tuliskan dulu saja. Untuk pola kedua 5 rumusnya M sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah N. Nah, kemudian N di sini, N yang paling belakang itu menyatakan merupakan suku kedua 5 ya, suku kedua 5 dari barisan 1, 3, 5 dan seterusnya itu. Kemudian M ini menyatakan jumlah sukunya 1 tambah 3 tambah 5 sampai N, itu jumlah sukunya kita tuliskan SN atau S25. Kalau N U25 gitu ya. Nah, nanti kalau tidak paham kita tuliskan saja dulu. Kita mencari kalau
barisan aritmatika itu rumus mencari UN-nya kan A ditambah N-1B. Teman-teman hafalkan saja rumusnya dulu. Kalau SN itu N dibagi 2, A ditambah UN, di mana UN itu suku paling belakang gitu ya. Oke, kita sebelum bisa menyelesaikan UN dan SN itu kita harus cari dulu, tentukan yang namanya A dan B. A di situ merupakan suku pertama. Suku pertama ya ini, angka 1 ini ya. Kemudian B itu beda. Beda itu selisih dari suku berikutnya dengan suku sebelumnya. Ini seperti ini. 1, 3 itu selisihnya 2, maka bedanya adalah 2. Nah, kita cari UN ya teman-teman ya. Mencari U25. Kan pola ke-25 berapa? Jadi U25 kita gantikan N dengan angka 25. UN N-nya diganti 25 berarti 1, A-nya kan 1, N-nya 25 dikurangi 1, B-nya 2 gitu ya. Jadi 1 ditambah 24 dikali 2, kita kalikan dulu yang 24 teman-teman. Jadi 24 kita kalikan 2 kan 48, berarti 1 tambah 48 ketemunya 49. Berarti U25-nya itu 49, maka N-nya adalah 49 gitu ya. Kemudian SN, S25 itu N per 2, jadi 25 dibagi 2, 1 ditambah UN-nya tadi yang sudah ketemu tadi adalah 49 gitu ya. Nah, jadi 25 per 2, 1 ditambah 49 ketemunya 50. Nah, 2 dengan 50 kan bisa kita bagi 25, jadi S25-nya adalah 25 kali 25 gitu aja ya. Nilainya adalah 625. Nah, sekarang kita bisa ketemu ya nilai M ditambah N. M-nya adalah 625, N-nya adalah 49, maka kita bisa menghitungnya, ternyata jawabannya adalah 674. Nah, next soal berikutnya, sebuah ember, bukan sumber gitu ya. Sebuah ember yang berisi 15 liter air mengalami kebocoran pada bagian dasar. Debit air yang keluar adalah 100 ml per detik. Setelah 1 menit maka air tersebut tersisa di dalam ember berapa liter gitu ya. Nah, kita tulis dulu volume mula-mulanya adalah 15 liter. Kemudian di situ debitnya yang keluar itu 100 ml per detik. Ini satuannya mililiter ya teman-teman, ingat. Kemudian waktunya 1 menit. Nah, karena debitnya itu pakai satuan mililiter per detik, maka waktunya kita juga ubah ke detik gitu ya. 1 menit itu 60 detik gitu ya. Kita akan cari volume yang bocor gitu ya. Volume yang bocor, menghitung volume itu hasil kali antara debit dikalikan waktunya. Nah, debitnya tadi adalah 100, waktunya adalah 60 gitu ya. Jadi 100 kali 60 adalah 6000. Nah, satuan debit tadi mililiter per detik, maka satuan volumenya yang bocor juga mililiter. Jadi 6000 mililiter. Kalau kita ubah ke liter berapa? Mililiter ke liter cukup dibagi 1000. Jadi teman-teman bisa menuliskannya 6 liter. Jadi 6000 mililiter itu 6 liter gitu ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah volume sisa. Nah, volume sisa itu adalah volume mula-mula dikurangi volume kebocoran ya. Mula-mulanya 15 liter, bocornya 6 liter, jadi 9 liter. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Beberapa siswa memaknai pembagian sebagai berikut: 6 dibagi 1/2. Nah, 1/2 itu setengah dalam kurung itu ya. 6 bagi setengah sama dengan 12. Siswa A menyimpulkan bahwa jika 6 dibagi setengah maka nilainya membesar. Siswa B menyatakan bahwa bagilah dengan setengah agar apalmu semakin banyak. Siswa C menyatakan bahwa pembagian itu salah, seharusnya diperoleh 3. Nah, dapat disimpulkan bahwa titik-titik apakah siswa A dan B duanya benar, apakah siswa C benar, siswa B benar, siswa A benar, atau siswa A dan B salah. Kita akan uji ya teman-teman bahwa 6 dibagi setengah. 6 dibagi setengah gini ya, nilainya berapa. Nah, 6 dibagi setengah, kalau teman-teman bingung itu diganti pernya diganti dengan bagi. Jadi 6 dibagi setengah kan bisa ditulis begini.
Nah, pembagian itu bisa diubah menjadi kali dengan catatan pembilang dan penyebutnya pada bagian pembagi itu dibalik. Jadi kan seperti ini ya. 6 dikali 2/1. 6 kali 2 kan 12, dibagi 1 ketemunya 12. Oh, tepat berarti ya teman-teman ya. Nah, kita lihat yang siswa A. 6 dibagi setengah maka nilainya membesar. Benar tidak? Ya, 6 jadi 12 jadi membesar, betul. Bagilah dengan setengah agar apelmu semakin banyak. Ya, tepat, karena tadi 6 jadi 12 gitu ya, jadi semakin banyak. Kemudian siswa C menyatakan bahwa pembagian itu salah, seharusnya diperoleh 3. Nah, padahal pembagian tadi adalah benar. Ya, jawabannya benar 12 bukan 3, maka yang ini adalah salah. Jadi yang benar, simpulan yang benar adalah siswa A dan siswa B benar. Perbedaan antara pernapasan eksternal dengan pernapasan internal adalah A. Pernapasan eksternal adalah pertukaran O2 dan CO2 di paru-paru. Pernapasan internal pertukaran O2 dan CO2 di sel tubuh. Ataukah B, pernapasan eksternal terjadi pada sel tubuh, pernapasan internal terjadi di paru-paru. Apakah C, pernapasan eksternal adalah pertukaran O2 dan CO2 di arteri, pernapasan internal pertukaran O2 dan CO2 di vena. Yang D, pernapasan eksternal adalah pertukaran O2 dan CO2 di dalam pembuluh darah. Pernapasan internal pertukaran O2 dan CO2 di paru-paru. E, pernapasan eksternal O2 dan CO2 di rongga hidung, kemudian pernapasan internalnya di paru-paru. Oke, kita akan bahas. Sebenarnya kita sudah bahas ya untuk pertemuan kemarin tanggal 12. Kita sudah bahas. Nah, jadi kita akan bahas lagi apa itu pernapasan atau respirasi eksternal, apa itu respirasi internal gitu ya. Nah, respirasi atau pernapasan merupakan proses pertukaran udara yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, pernapasan atau respirasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan eksternal, di mana pernapasan eksternal ini ya teman-teman ya, adanya pertukaran gas antara yang berada di alveolus paru-paru ya. Alveolus itu bagian dari paru-paru, di mana di dalam paru-paru itu ada pertukaran gas ya, terutama paru-paru dan kapilernya. Alveolus dan kapiler ini yang berada di paru-paru ada pertukaran gas, yaitu pada pengikatan oksigen dan pelepasan karbon dioksida ya, yang ada di paru-paru. Jadi pernapasan eksternal itu tepatnya berada di paru-paru ya. Kalau yang lebih detail lagi yaitu di alveolus dan pembuluh kapiler paru-paru gitu ya. Nah, sementara pernapasan internal itu yang terjadi pertukaran antara CO2 dan O2, yaitu yang ada di sel-sel tubuh atau jaringan tubuh ya, jaringan sel tubuh gitu ya. Ya, di sana ada 3 jenis yang digunakan ya, pelepasan oksigen, ada pengikatan CO2 gitu ya. Di situ ada macam-macam, kemarin juga kita sudah bahas ini. Reaksinya juga teman-teman perlu menghafalkan gitu ya, karena kemarin ada pertanyaan seperti itu dan soal-soal itu memang sering keluar. Jadi teman-teman saya sarankan untuk memahami apa itu respirasi internal, apa respirasi eksternal, dan tempat serta reaksinya gitu ya. Oke, berarti kita bisa jawab. Kita lihat opsi A dulu ya. Pernapasan eksternal adalah pertukaran O2 dan CO2 di paru-paru. Yes, betul gitu ya. Kemudian pernapasan internal adalah pertukaran O2 dan CO2 di sel tubuh. Jadi jawaban yang benar ya tentu saja yang A gitu ya. Pada pembuatan gula akan terjadi proses pemisahan air tebu dengan gula. Proses pemisahan tersebut dilakukan dengan cara apakah filtrasi, penyulingan, sublimasi, kristalisasi, kromatografi. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tentang pemisahan zat ya, sudah banyak evaporasi, sublimasi, kemudian filtrasi dan seterusnya. Kita ulang lagi gitu ya. Di sini adalah kasusnya pembuatan gula. Nah, pembuatan gula itu mirip dengan pembuatan garam teman-teman. Jadi prosesnya sama. Ya, larutan garam menjadi garam, ini larutan gula menjadi gula gitu ya, menjadi kristal gula. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kristalisasi. Kristalisasi ini sebenarnya adalah lanjutan dari evaporasi pada pembentukan garam gitu ya, penguapan atau evaporasi. Jadi
kristalisasi merupakan proses kelanjutan dari proses evaporasi atau penguapan. Nah, di mana larutan pekat dari hasil evaporasi itu secara perlahan-lahan kemudian didinginkan, sehingga padatan tadi memisah dari larutan pekat membentuk kristal gitu ya. Nah, pemisahan ini berdasarkan pada fakta bahwa jika suhu diturunkan, kelarutan zat tersebut berkurang sehingga membentuk kristal. Ini contohnya pembentukan kristal garam dapur, juga termasuk gula, itu berarti masuknya di kristalisasi. Kemudian kalau destilasi atau nama lainnya adalah penyulingan, itu dimana memisahkan dua zat cair, dua lebih zat cair, ini dua-duanya zat cair ya, berdasarkan perbedaan titik didihnya. Misalkan memisahkan air dengan etanol, itu dimana pada suhu kamar itu titik didih air itu 100, suhu etanol itu mendidih di 78. Jadi ketika dididihkan naik suhunya ketika 78, maka etanol sudah menguap, kemudian baru disuling menjadi terpisah antara air dan etanol gitu ya. Kemudian kromatografi itu biasanya disebut sebagai pemisahan zat warna. Teknik pemisahan molekul ini berdasarkan sebenarnya pada pola gerakan antar fase gerak dan fase diam, atau dalam bahasa sederhananya adalah perbedaan kecepatan merambat atau meresap antar partikel gitu ya, yang bercampur. Contohnya adalah pemisahan zat warna dalam tinta. Nah, kemudian kalau penyaringan atau filtrasi itu metode pemisahan untuk memisahkan cairan dan padatan. Nah, kalau tadi destilasi itu cairan-cairan, kalau filtrasi itu cairan dan padatan. Nah, di mana cairan dan padatan ini berbeda ukuran partikelnya gitu ya. Kemudian sublimasi ini adalah proses pemisahan karena adanya perubahan zat dari wujud padat ke wujud gas dan sebaliknya. Ini contohnya memisahkan kapur barus tercampur dengan zat lain, ini bisa menggunakan sublimasi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jawab kalau pembuatan gula tadi berarti sama dengan pembuatan garam, yaitu kristalisasi. Kalau filtrasi adalah berdasarkan ukuran partikel, kalau penyulingan itu berdasarkan titik didih pada dua zat cair, sublimasi adanya perubahan wujud zat, kristalisasi karena adanya pemisahan padatan dari larutan yang membentuk kristal, kromatografi pemisahan zat warna gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kristalisasi. Perhatikan gambar nih, gambarnya seperti ini, agak jelas atau enggak ya? Agak jelas itu ya. R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 adalah 4 ohm gitu ya. Kemudian besarnya tegangan padan adalah 9 volt, itu tegangannya 9 volt. Pertanyaan yang ditanyakan adalah beda potensial antara titik A dan titik B. Tegangan antara A dan B ini berapa gitu ya. Untuk menghitung beda potensial dari dua titik pada rangkaian listrik, teman-teman harus bisa menentukan kuat arusnya yang mengalir dulu seperti apa gitu ya. Nah, untuk menentukan kuat arus maka teman-teman harus di situ gambarnya adalah R1, R2, R3 itu disusun seri gitu ya. R1-nya 2, R2-nya 3, R3-nya 4 dan voltasenya 9 volt. R1, R2, R3 itu disusun seri. Nah, karena disusun seri teman-teman, ya disusun seri, maka hambatan totalnya atau R totalnya itu tinggal dijumlahkan gitu. Kalau paralel kemarin kita sudah pelajari ya. Kalau seri tinggal dijumlahkan 2, 3, 4 itu dijumlahkan nilainya 9. Nah, sementara untuk menghitung kuat arus itu kan rumusnya V per R. Nah, kalau dalam hukum Kirchhoff itu ada Ohmvirkh. Artinya rumus V itu I kali R, maka rumus I adalah V per R. Nah, kita masukkan V-nya adalah 9 tadi ya, voltasenya 9, R totalnya adalah 9, jadi 9 dibagi 9 ketemunya 1 ampere. Nah, pada rangkaian seri itu semua titik di sini, di semua titik ya berada pada rangkaian itu kuat arusnya sama. Titik-titik yang ada saya tunjukkan itu titiknya merupakan I-nya sama, kuat arusnya sama yaitu 1 ampere. Nah, sekarang kita akan lihat beda potensial antara titik A dan B. Ini kan berarti di sini ya. Tegangan atau beda potensial itu bahasa lainnya tegangan. Tegangan yang mengalir pada titik A dan B. Nah, rumus tegangan kan ini teman-teman ya. V sama dengan I kali R. Tidak gitu ya. Rumus tegangan adalah
V sama dengan I kali R. I sama, karena I sama pakai 1 ampere. R-nya adalah R total pada titik A dan B. Titik A dan B itu R-nya adalah R1 dan R2, nilainya 2 dan 3 karena disusun seri. Maka di situ nilainya adalah tinggal dijumlahkan 5 ohm gitu ya. 5 ohm dilihat itu sebelah kanan sudah saya buatkan. Maka kita tinggal menuliskannya V sama dengan IR-nya 1 kali R-nya 5. R pada AB-nya kan 5. Jadi 1 kali 5 nilainya 5 volt. Jadi jawaban yang tepat adalah 5 volt. Kebutuhan akan memenuhi sandang, pangan, dan papan menjadi daya dorong kuat bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal. Sebagian besar dari mereka mencari tempat tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan primer untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian orang memilih pemukiman didasarkan pada apa? Apakah mudah mendapatkan air, mudah mendirikan bangunan, dekat dengan lahan garapan, dekat dengan lapangan pekerjaan, atau dekat dengan tanah yang subur. Di situ kata kuncinya atau key-nya adalah memenuhi kebutuhan primer. Kebutuhan primer ya makan itu ya, pangan ini, kebutuhan pangan ya. Memenuhi kebutuhan pangan untuk jangka panjang ini ya. Memenuhi kebutuhan pangan. Nah, kita akan lihat bagaimana sih cara memilih pemukiman ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Bagaimana cara menentukan dan memilih tempat tinggal itu setidaknya didasarkan pada beberapa faktor. Faktor yang paling pertama adalah kemudian dalam mendapatkan air. Nah, karena semua orang kan butuh air. Pola pemukiman yang tampak itu mendekati sumber mata air seperti di daerah gurun karena pemukimannya mengelilingi oase. Jadi ketika di gurun itu ada sumber mata air yaitu oase ya, maka pemukimannya seputar oase itu karena memang kebutuhannya terhadap air tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terdapatnya tanah-tanah subur. Jadi memilih tempat tinggal juga harus memperhatikan tanah-tanahnya subur. Kenapa? Nah, misalkan di daerah sekitar lahan-lahan pertanian yang subur ya, lahan pertanian yang subur itu terkait dengan pemenuhan pangan. Nah, pangan tadi adalah kebutuhan primer ya, pemenuhan pangan. Untuk memenuhi pemenuhan pangan dalam jangka waktu lama, maka butuhnya yang tempat-tempat yang tanahnya subur gitu ya. Yang ketiga dekat dengan lahan garapan. Nah, ada tiga pola pemukiman yang dekat dengan garapan itu biasanya bergerombol dengan tanah pertanian, memanjang sungai dengan lahan pertanian di belakang pemukiman, atau pemukiman tersebar di daerah pertanian. Nah, tujuan dari dekat dengan lahan tanah garapan itu ya supaya jaraknya dekat gitu ya, tidak terlalu jauh, memudahkan dalam proses pengolahan lahan gitu ya. Kemudian yang tidak ada faktor penghalang untuk mendirikan bangunan. Misalkan daerah yang relatif datar, nah, milih daerah yang datar. Kalau misalkan di pegunungan yang dengan kelerengan yang curam itu nanti bisa digunakan bangunan, maka tidak memilih tempat itu gitu ya. Yang E itu mudah melakukan mobilitas termasuk tempat pekerjaan. Misalkan jalannya itu tidak bagus sama sekali, tidak bisa dilewati kendaraan, maka biasanya pemukiman itu memilih pemukiman tidak daerah itu gitu ya, memilih pemukiman yang akses jalannya lebih mudah. Kemudian memiliki beberapa fasilitas sosial, misalkan pendidikan, rumah sakit, kesehatan, kemudian sarana hiburan. Itu yang paling F itu kebutuhan tersier, sekunder gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi yang ditanyakan adalah pemenuhan kebutuhan primer, yaitu kebutuhan bahan pangan dalam jangka waktu lama. Nah, kalau kebutuhan pangan dalam jangka waktu lama itu ya memilih tempat yang subur gitu ya. Berikutnya, salah satu hal yang diperhatikan atau faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat pemukiman adalah harga yang murah menjadi pertimbangan untuk memilih tempat tinggal. Nah, bagi sebagian besar penduduk masih menggunakan ukuran harga sebagai pertimbangan utama menentukan pilihan tempat tinggal. Misalkan kalau di kota harganya mahal kan biasanya agak dijauhi, lebih agak ke pinggiran gitu ya. Kemudian itu pengaruh dari macam-macam aturan tata ruang di kota. Nah, pemukiman di kota itu banyak dipengaruhi oleh aturan-aturan. Artinya alasan orang bermukim pada suatu daerah bisa jadi akibat adanya aturan tata ruang. Nah, dari situ semua kita bisa menyimpulkan bahwa kebutuhan pangan atau kebutuhan primer itu didasarkan pada dekat dengan tanah yang subur, karena tadi hubungannya dengan pangan atau kebutuhan primer dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Kesehatan penduduk terperhatikan dengan baik
ya, artinya kesejahteraan penduduk terjamin gitu ya. Tingkat kemiskinan sedikit demi sedikit tertangani ya. Kemudian produktivitas pembangunan pun berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, kondisi ini adalah bagian dari gambaran pertumbuhan penduduk yang baik di suatu wilayah yang ditandai dengan adanya titik-titik, apakah persebaran yang merata, pengendalian jumlah kematian, banyaknya angka kematian, meningkatnya migrasi, atau banyaknya angka kelahiran. Coba kita akan lihat ya. Nah, untuk menjawab soal itu berarti kita harus memperhatikan dampak positif dari persebaran penduduk ya. Persebaran penduduk yang merata itu punya dampak positif. Yang pertama, adanya pembangunan yang berkelanjutan akan sesuai rencana. Gitu ya. Kemudian menurunnya kemiskinan itu juga merupakan dampak positif dari meratanya persebaran penduduk. Kemudian kriminalitas menurun, otomatis menurun karena tidak terkonsentrasi pada satu tempat itu aja ya. Kemudian terpeliharanya kebudayaan daerah itu juga merupakan bagian dari dampak positif dari meratanya persebaran penduduk. Kemudian yang E itu terpeliharanya pelayanan kesehatan. Nah, dari apa yang sudah kita paparkan tadi, berarti kondisi ini kan kesehatannya terjamin, kemiskinan berkurang, pembangunan berjalan sesuai yang direncanakan. Berarti ini merupakan persebaran penduduk yang merata. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Penduduk berkumpul di suatu tempat karena faktor pendukung kehidupan berada di sana. Keberadaan penduduk secara terpusat pun pada daerah tertentu menyebabkan di daerah yang lain mengalami kekurangan penduduk. Nah, kondisi ini menimbulkan masalah baru. Banyak program kemajuan daerah menjadi terhambat. Kemiskinan bertambah, jumlah kriminalitas meningkat. Kemudian berbagai program terus dikembangkan untuk menangani masalah ini, namun tidak kunjung terselesaikan. Penyebab kegagalan ini adalah titik-titik tergerusnya sumber daya alam, persebaran penduduk tidak merata, berkurangnya sumber daya manusia berkualitas, program tidak tepat sasaran, dan berkurangnya dana pembangunan. Oke, kita akan bahas ya. Nah, karena tadi ada dampak positif dari meratanya persebaran penduduk, maka dampak negatifnya ya kebalikan dari yang tadi, teman-teman. Kebalikan dari tadi yang tadi. Yang pertama adalah pembangunan bisa berkelanjut, pembangunan akan terhambat, intinya seperti itu. SDM-nya akan tidak berkualitas ya. Kurangnya SDM yang berkualitas itu merupakan dampak dari persebaran penduduk juga. Pembangunan tidak berjalan, SDM tidak kualitas, kemiskinan bertambah, kriminalitas meningkat, lunturnya budaya daerah, itu merupakan dampak negatif atau dampak yang ditimbulkan dari persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, jadi itu merupakan dampak itu ya teman-teman. Nah, penyebabnya berarti ya karena persebaran penduduk yang tidak merata. Jadi gitu ya. Nah, pada LMS banyak yang menjawab C ya, tapi ternyata teorinya seperti itu. Silahkan teman-teman lihat modulnya. Nah, kalau mau mengklarifikasi jawaban, silakan dilihat modulnya. Di modul ada kok untuk menjawab soal ini. Terus berikutnya, setiap orang menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Aturan dan hukum yang berlaku di dalamnya bagian dari keterikatan yang harus diikuti, artinya berdasarkan hukum yang berlaku gitu ya. Setiap gerak dan perilakunya dibatasi oleh kepentingan orang lain yang telah diatur oleh aturan hukum tertentu. Nah, nanti teman-teman akan dibiasakan dengan soal-soal yang narasi soalnya atau deskripsi soalnya kan berbelit-belit seperti ini, tapi teman-teman harus fokus gitu ya. Hal ini merupakan bagian dari konsep titik-titik, apakah rakyat, masyarakat, penduduk, warga negara, atau diplomat. Kita akan bahas satu persatu. Yang jelas rakyat, masyarakat, penduduk, dan warga negara itu merupakan satu kesatuan gitu ya. Ya kecuali yang diplomat itu. Diplomat itu tidak ada hubungannya dengan hal ini gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang rakyat, masyarakat, penduduk, warga negara. Kita mulai dari masyarakat dulu ya teman-teman. Masyarakat itu kalau ada kumpulan manusia. Kumpulan manusia bergaul, berinteraksi, tetap memiliki kepentingan yang sama. Intinya ada kumpulan masyarakat di dalam suatu wilayah tertentu, itu namanya masyarakat ya. Kumpulan manusia yang berada di wilayah tertentu yang berinteraksi, saling berinteraksi, itu namanya masyarakat. Kemudian yang kedua adalah penduduk. Penduduk itu apa? Penduduk itu semua orang. Individu ya. Itu semua orang yang menempati suatu wilayah hukum tertentu dan waktu tertentu. Ini berarti orang terus harus mengikuti hukum yang berlaku gitu ya. Kemudian rakyat itu seluruh orang dengan latar belakang sejarah yang sama
berada di dalam maupun di luar wilayah negaranya, berada di bawah kedaulatan negaranya, itu rakyat. Kemudian warga negara itu apa? Warga negara itu adalah semua orang yang tinggal di wilayah negara, baik penduduk asli maupun keturunan asing yang disahkan oleh undang-undang. Jadi bedanya rakyat dan warga negara tak paham ya. Kalau warga negara itu orang asing yang telah disahkan undang-undang bisa menjadi warga negara. Kalau rakyat tidak demikian gitu ya. Nah, di situ pada soalnya adalah setiap orang menempati suatu wilayah jangka waktu tertentu dan harus mengikuti aturan hukum. Berarti ini adalah penduduk, definisi atau pengertian dari penduduk. Kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber daya data kependudukan. Kualitas sumber daya manusia merupakan bagian dari sumber data kependudukan. Penyebaran tercatat secara rinci dalam data kependudukan. Nah, pekerjaan pendidikan serta jumlah anggota keluarga menjadi bagian yang tercatat dan terdata secara lengkap dan akurat. Ini adalah bagian dari apa? Survei penduduk, sensus penduduk, sampel penduduk, registrasi penduduk atau pencacahan penduduk. Oke, kita akan lihat ya. Di sini ada kata-kata diksinya adalah pekerjaan pendidikan, jumlah anggota keluarga menjadi bagian yang tercatat dan terdata secara lengkap. Ini datanya lengkap dan akurat. Mana yang merupakan data lengkap dan akurat pada pencacahan penduduk? Apakah survei penduduk, sensus penduduk, atau registrasi penduduk? Nah, pada soal yang namanya pencacahan penduduk itu dibagi 3 teman-teman. Ada survei penduduk, ada sensus penduduk, dan ada registrasi penduduk. Kita akan kaji 3-tiganya. Yang pertama kita mulai dari sensus penduduk. Ini dimana sensus penduduk itu keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun, menyusun serta menerbitkan data-data demografi, ekonomi, sosial. Jadi lengkap, demografi, ekonomi, sosial menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah. Jadi sensus penduduk itu cakupannya banyak, data demografi atau kependudukan, data ekonomi, dan data sosial. Kemudian kalau yang kedua registrasi penduduk, ini hubungannya dengan merupakan suatu sistem registrasi yang dilaksanakan oleh petugas pemerintah setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan pengangkatan anak adopsi. Itu registrasi penduduk. Nah, bukan urusan masalah pekerjaan ya, pendidikan juga tidak dimasukkan di sini karena yang ditulis hanya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal atau migrasi, dan pengangkatan anak atau adopsi. Itu yang namanya registrasi penduduk. Yang ketiga, untuk melengkapi proses sensus penduduk dan registrasi penduduk maka dibutuhkan satu lagi yang namanya survei penduduk. Nah, survei penduduk ini hasil sensus penduduk dan registrasi penduduk memiliki keterbatasan. Tadi saya sudah mengatakan ya, sensus penduduk dan registrasi penduduk itu ada terbatasan. Nah, keduanya hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk. Nah, untuk mengatasi keterbatasan ini diperlukan survei penduduk yang sifatnya lebih terbatas namun informasinya lebih luas mendalam, gitu ya. Lebih luas mendalam. Biasanya survei kependudukan ini dilaksanakan dengan sistem sampel. Nah, karena di sini pekerjaan pendidikan dan jumlah anggota keluarga menjadi bagian yang tercatat, terdata secara lengkap dan akurat. Ini ada lengkap dan akurat, tidak hanya sampel. Kalau survei kan sampel, kalau sensus penduduk penuh, gitu ya. Kalau registrasi penduduk tidak menyangkut pekerjaan dan pendidikan, maka jawaban yang paling tepat adalah sensus penduduk ya teman-teman ya. Kalau registrasi tadi hanya menggunakan sampel, gitu. Meskipun datanya lengkap akurat, tapi hanya menggunakan sampel, tidak keseluruhan, gitu ya. Manusia berinteraksi dengan yang lainnya, keterjalinnya membentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Terpenuhnya segala kebutuhan adalah bagian dari keterhubungan ini. Nah, keterhubungan ini terjalin atas titik-titik, apakah moralitas, potensialitas, sosialitas, humanitas, atau individualitas. Nah, terkait dengan interaksi manusia ini, moralitas, potensialitas, asas sosialitas atau humanitas atau individualitas ini hubungannya dengan asas antropologi ya. Kita harus belajar asas antropologi. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Jadi asas antropologi itu yang pertama potensialitas, itu dimana setiap manusia itu memiliki potensi yang memungkinkan manusia itu bisa menjadi manusia. Yang kedua adanya asas dinamika, artinya manusia itu aktif, berubah ya, baik dalam aspek fisiologi maupun spiritualnya.
menginginkan mengejar segala sesuatu yang lebih dari apa yang telah ada atau telah dicapainya. Jadi ada perubahan, dinamika, selalu berubah, selalu mengaktualisasikan diri agar menjadi ideal gitu ya. Itu asas dinamika. Yang ketiga, asas individualitas, itu dimana setiap manusia itu memiliki sebagai subjek mempunyai kesendirian, subjektivitas. Ia berbeda dengan orang lain dan mau diperlakukan berbeda dengan orang lain gitu ya, punya keinginan sendiri gitu ya, tidak boleh dipaksakan. Yang keempat adalah asas sosialitas, dimana setiap makhluk hidup itu hidup bersama dengan orang lain, manusia yang lain, bergaul, berinteraksi gitu ya. Terjadinya hubungan timbal balik ya ada di sosialitas ini gitu ya. Kemudian moralitas ini berarti manusia itu memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ia punya potensi yang tinggi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawab gitu ya. Ada 5 asas dari antropologi ini, silakan teman-teman catat gitu ya, penting. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah manusia berinteraksi dengan yang lain, artinya interaksi dengan manusia yang lain, maka ini jawabannya yang paling tepat adalah asas sosialitas gitu ya. Ini jawaban yang tepat adalah asas sosialitas. Kemampuan manusia dalam bersosialisasi, kesadaran akan tujuan hidup, dan kemampuan mempertahankan hidup tidak dimiliki ketika manusia itu lahir, akan tetapi diperoleh dari proses apa. Ini jelas ya teman-teman, tidak perlu kita bahas masing-masing ya. Ini kan kemampuan manusia dalam bersosialisasi gitu ya, maka ini diperoleh dari proses sosialisasi gitu ya. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Perhatikan pernyataan sebagai berikut: budaya, sumber daya alam, lapangan kerja, fasilitas kesehatan, perbedaan ukuran luas, sumber daya manusia. Yang bukan merupakan faktor ketidakmerataannya penduduk yang mana gitu ya. Ketidakmerataannya penduduk yang bukan merupakan faktor yang menyebabkan ketidakmerataannya penduduk gitu ya. Oke. Faktor terjadinya persebaran penduduk yang tidak merata. Kenapa persebaran penduduk itu tidak merata? Itu maksudnya begitu. Kenapa persebaran penduduk tidak merata? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama, adanya pengaruh sejarah. Sejarah ini menjadi latar belakang terjadinya jumlah penduduk yang tidak merata. Misalkan saja kondisi di Indonesia ya, tepatnya zaman Belanda, itu semua aktivitas kehidupan ada di Jawa. Dikarenakan faktor kemudian, keterjangkauan, dan macam-macam faktor fisik Pulau Jawa cocok untuk daerah asal mereka gitu ya. Yang kedua, kualitas tanah, terus sumber daya alamnya, itu juga alasan tentang ketidakseimbangan jumlah penduduk gitu. Pusat pemerintahan juga ada di Jawa, luas daerah juga mempengaruhi gitu ya. Ketersediaan lapangan, itu lapangan pekerjaan maksudnya di wilayah perkotaan, itu juga mempengaruhi mengapa persebaran penduduk tidak merata. Jadi mana yang merupakan penyebab dari ketidakmerataannya penduduk? Tadi budaya tidak ya. Jadi sumber daya alam ya, lapangan kerja ya, kemudian fasilitas pendidikan itu tidak, perbedaan luas ini ya. Jadi 2, 3, 5 ini ya, yang mana yang tidak ya? Bukan merupakan, ini bukan merupakan berarti yang tidak, berarti 1, 4, 6. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 4, 6. Next, berikutnya, masyarakat adalah bagian dari kebudayaan. Kebudayaan lahir dari sumbangsi masyarakat terhadap kehidupan yang dijalani dalam memenuhi segala kebutuhan yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan. Bagaimana mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan atau mengelola kebutuhan yang terbatas untuk jangka waktu yang panjang adalah bagian dari sebuah kebudayaan lahir dalam kehidupan manusia. Nah, dengan demikian, maka fungsi budaya dalam masyarakat adalah titik-titik, apakah berkarya, berpikir, mengadaptasi kondisi atau keadaan, interaksi, atau komunikasi. Kita akan bahas ini teman-teman ya. Ini kebanyakan pada LMS jawabannya berpikir, tapi setelah kita lihat di modul ternyata tidak demikian. Jadi teman-teman harus kritis. Kalau di modulnya ada cara jawabnya, maka kita harus kritis gitu ya. Nah, kita lihat ini, saya carikan di modul ini bahan bacanya yang mungkin teman-teman bisa jawab nanti ya. Jadi manusia dan masyarakat itu memerlukan kepuasan material dan spiritual.
Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Nah, dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia itu terbatas, dan tentu saja kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaan manusia juga terbatas di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan itu. Fungsi budaya dalam masyarakat sebenarnya adalah untuk membantu orang-orang dalam mengadaptasi dengan kondisi atau mengadaptasi keadaan yang diperlukan ketika mereka hidup di lingkungan masyarakatnya. Bahkan cara-cara hidup pertama kali yang mungkin baru dikenal atau sama sekali tidak dikenal memainkan peranan penting dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau dalam soal tadi berarti narasinya kalau memenuhi kebutuhan berarti fungsinya adalah mengadaptasi kondisi atau keadaan. Jadi ini jawaban yang tepat adalah opsi C, gitu ya teman-teman ya. Next, berkas dan catatan kependudukan bagian dari dokumen penting suatu wilayah. Petugas mendata setiap komponen yang terkait dengan penduduk. Sensus de jure yang dilakukan petugas ini bagian dari sensus terhadap titik-titik apakah warga negara asing yang dijumlahi petugas, warga masyarakat yang dijumlahi petugas sensus, setiap penduduk yang berdasarkan data wilayah, kemudian semua penduduk yang dijumlahi petugas sensus atau semua penduduk suatu daerah sesuai dengan KTP. Gitu ya. Nah, kita akan bedakan bahwa sensus de jure itu merupakan sensus penduduk didasari atas bukti hukum yang dimiliki penduduk. Salah satu dari bukti hukum adalah KTP. Jadi proses yang dilaksanakan sesuai dengan KTP-nya terhadap semua orang yang benar-benar tercatat bertempat tinggal di suatu wilayah. Jadi de jure itu berdasarkan KTP penduduk yang semua orang-orang atau penduduk tersebut benar-benar tercatat bertempat tinggal di suatu wilayah. Yang kedua, sensus de facto, ini pencatatan penduduk yang dilakukan pada setiap orang yang ditemui. Ya meskipun itu penduduk orang asing gitu ya. Bukan penduduk asli juga bisa masuk, itu bisa ditulis dalam sensus de facto. Jadi jawaban yang tepat ini semua penduduk suatu daerah sesuai dengan KTP, jawaban yang paling tepat gitu ya. Kalau yang opsi A, setiap warga negara asing yang dijumpai petugas itu juga bisa dimasukkan dalam sensus de facto. Warga masyarakat yang dijumpai petugas sensus itu juga de facto. Setiap penduduk berdasarkan data wilayah itu juga de facto juga ya. Semua penduduk yang dijumpai petugas sensus itu juga de facto. Jadi semua penduduk suatu wilayah yang punya KTP di wilayah itu namanya sensus de jure. Nah, itu dulu teman-teman pembahasan kali ini. Semoga untuk pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat dalam belajar menyongsong seleksi P3K yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.